Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sarah Apriliana Tonis dengan NIM 20070102006. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit paru obstruksi kronis atau yang sering kita sebut dengan PPOK. Perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari penyakit paru obstruksi kronis. Penyakit paru obstruktif kronis atau sering disingkat dengan PPOK adalah istilah yang digunakan untuk sejumlah penyakit yang menyerang paru-paru untuk jangka waktu yang cukup panjang. Penyakit ini menghalangi aliran udara dari dalam paru-paru sehingga pengidap akan merasakan kesulitan dalam bernapas. Selanjutnya adalah epidemiologi PPOK. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan bahwa penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK merupakan penyebab kematian ketiga terbanyak di dunia. Sebanyak 3,27 juta kematian di tahun 2019 dengan merokok sebagai penyebab utamanya. Menurut Riskesdas tahun 2013, perilaku merokok di Indonesia pada penduduk usia lebih dari 15 tahun semakin tahun cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar 34,22% pada tahun 2007 menjadi sebesar 36,3% pada tahun 2013. Dijumpai pada tahun 2013 yang perokok aktif sebesar 64,9% pada pria dan sebesar 2,1% pada perempuan. Status pekerjaan yang paling banyak menderita PPOK adalah dengan pekerjaan petani atau nelayan atau buruh, yaitu sebesar 4,7% menurut Kemenkes RI tahun 2013. Selanjutnya yaitu prevalensi PPOK di Indonesia yaitu sebesar 3,8%. Prevalensi PPOK berdasarkan provinsi urutan pertamanya itu ada di Nusa Tenggara Timur yaitu sebesar 10% dan diikuti dengan Sulawesi Tengah yaitu 8% pada urutan kedua, sedangkan di Provinsi Lampung sebesar 1,6% berada di urutan yang terakhir. Riset Kementerian Kesehatan memperlihatkan bahwa jumlah perokok di Indonesia itu masih sangat tinggi, yaitu kira-kira sekitar 33,8% atau 1 dari 3 orang di Indonesia itu merokok. Hal ini tentunya memberikan kontribusi pada kejadian PPOK yang besar. Angka merokok dengan perokok pria yang mempunyai proporsi yang besar ini sekitar 63% atau 2 dari 3 pria di Indonesia itu merokok. Selain itu, peningkatan prevalensi merokok cenderung lebih tinggi daripada kelompok remaja usia 10-18 tahun, yakni sekitar 7,2% naik menjadi 9,1% di tahun 2018 atau hampir 1 dari 10 orang anak di Indonesia merokok. Berdasarkan Riskesdas tahun 2013, prevalensi PPOK menurut kabupaten atau kota di Provinsi NTB, kasus terbanyaknya itu terdapat di Manggarai Timur, yaitu sebanyak 26,3%. Selanjutnya adalah faktor resiko PPOK. Faktor resiko PPOK yang pertama yaitu merokok. Kebiasaan merokok pada perokok berat adalah salah satu penyebab utama dan juga terutama terjadinya PPOK, yaitu di mana komponen dari asap rokok itu dapat menyebabkan iritasi pada jalan napas. Yang kedua adalah infeksi. Riwayat infeksi pernapasan yang pernah dialami oleh seseorang dikaitkan dengan terjadinya pengurangan fungsi paru-paru dan juga dapat meningkatkan gejala pernapasan. Infeksi sistem pernapasan akut seperti pneumonia, bronkitis, dan juga asma dengan orang kondisi seperti ini cenderung beresiko lebih tinggi terjadinya PPOK. Yang ketiga adalah polusi. Udara yang buruk akan menyebabkan partikel-partikel yang dihirup masuk ke dalam saluran pernapasan sehingga dapat menyebabkan total beban paru-paru itu menjadi lebih tinggi, yaitu di mana partikel yang dihirup itu akan menumpuk ke dalam saluran pernapasan sehingga menyebabkan terjadinya penyumbatan. Yang keempat adalah status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi yaitu di mana status sosial ekonominya rendah, kemungkinan untuk mendapatkan PPOK yang lebih tinggi. Status sosial ekonomi dianggap sebagai faktor yang sangat penting untuk meningkatkan faktor risiko PPOK. Hal ini berkaitan dengan kemiskinan karena pemenuhan status gizi, kepadatan pemukiman, paparan polusi, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, dan juga infeksi. Malnutrisi dapat menurunkan kekuatan serta ketahanan otot dari respirasi karena penurunan massa dan juga otot dan juga kekuatan serabut otot. Kondisi malnutrisi akan menambah mortality PPOK karena berkorelasi dengan derajat penurunan fungsi paru dan juga perubahan analisis gas di dalam darah. Faktor risiko yang kelima adalah usia. Semakin bertambahnya usia, semakin besar risiko menderita PPOK.
Pasien yang didiagnosis PPOK sebelum berusia 40 tahun kemungkinan besar terjadi gangguan genetik berupa defisiensi A1 antitrypsin. Namun, kejadian ini hanya dialami kurang dari 1% pasien PPOK. Yang keenam adalah jenis kelamin. Laki-laki lebih berisiko terkena PPOK dibandingkan perempuan. Terkait dengan kebiasaan merokok itu sendiri pada laki-laki. Namun, terdapat kecenderungan peningkatan prevalensi PPOK pada wanita karena meningkatnya jumlah perokok wanita di Indonesia. Yang ketujuh, adanya gangguan fungsi paru yang sudah terjadi di laki-laki lebih berisiko terkena PPOK dibandingkan dengan wanita terkait dengan kebiasaan merokok pada laki-laki. Namun, terdapat kecenderungan peningkatan prevalensi PPOK pada wanita juga karena meningkatnya juga jumlah perokok wanita. Selanjutnya ialah patofisiologi PPOK. Prinsip terjadinya penyakit paru obstruksi kronis ini yaitu adanya keterbatasan jalan napas yang tidak sepenuhnya reversibel. Secara progresif terjadinya penyempitan jalan napas dan juga kehilangan daya elastisitas paru yang berakibat pada terjadinya penurunan FEV atau forced expiratory volume, yaitu keadaan di mana adanya proses penuaan yang menyebabkan terjadinya penurunan fungsi daripada paru-paru. Keadaan ini menyebabkan terjadinya penurunan elastisitas jaringan paru-paru dan juga dinding dada yang mengakibatkan terjadinya penurunan kekuatan kontraksi otot pernapasan dan juga menyebabkan kesulitan dalam bernapas. Selain itu, faktor kebiasaan buruk seperti merokok juga dapat menyebabkan cedera yaitu pada sel epitel jalan napas yang menyebabkan terjadinya reaksi inflasi, di mana pada kandungan asap rokok itu sendiri dapat merangsang terjadinya peradangan kronik pada paru-paru. Selanjutnya adalah klasifikasi PPOK berdasarkan Global Indicative Chronic Obstructive Lung Disease menurut GOLD tahun 2011. PPOK diklasifikasikan berdasarkan stadium, yaitu yang pertama derajat 1 ditandai dengan keterbatasan aliran udara ringan dan biasanya tidak terlalu disertai dengan batuk kronik dan juga produksi sputum. Individu ini tidak menyadari kalau fungsi parunya itu tidak normal pada tahap ini. Yang kedua adalah derajat kedua, ditandai dengan bertambahnya keterbatasan aliran udara dan juga memburuknya gejala, khususnya napas yang pendek terjadi saat berolahraga. Yang ketiga adalah derajat 3 yang ditandai dengan keterbatasan aliran udara ringan yang parah, nafas yang semakin pendek dan juga berkurangnya kapasitas saat bergerak serta kelemahan dan juga eksaserbasi berulang yang hampir selalu mempengaruhi kualitas hidup daripada pasien. Yang keempat adalah derajat yang keempat ditandai dengan keterbatasan aliran udara yang berat dan juga gagal napas. Pasien juga menunjukkan gejala klinis pulmonal atau gagal jantung kanan, yaitu meliputi peningkatan vena jugularis dan juga edema piting pada pergelangan kaki. Adalah gejala PPOK. Gejala PPOK yang pertama ialah batuk kronik. Batuk kronik adalah batuk yang hilang timbul selama lebih dari 3 bulan yang berlangsung selama lebih dari 2 tahun yang tidak hilang dengan pengobatan yang telah diberikan. Kadang-kadang pasien menyatakan bahwa ia hanya berdahak terus-menerus saja tanpa disertai dengan batuk. Yang kedua adalah sesak napas. Sesak napas merupakan gejala yang paling sering dikeluhkan oleh pasien terutama pada saat mereka melakukan aktivitas. Seringkali pasien sudah mengalami adaptasi dengan sesak napas yang bersifat progresif, lambat, sehingga sesak napas ini tidak dikeluhkan. Yang ketiga ialah meni atau wheezing, yaitu di mana suara yang memanjang itu disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan dengan aposisi dinding saluran pernapasan. Suara tersebut dihasilkan oleh vibrasi dinding saluran pernapasan dengan jaringan di sekitarnya. Yang keempat ialah penurunan aktivitas. Penderita PPOK akan mengalami penurunan kapasitas fungsional dan juga aktivitas kehidupan sehari-hari. Kemampuan fisik yang terbatas pada penderita PPOK lebih dipengaruhi oleh fungsi otot skeletal atau perifer. Selanjutnya ialah program pengendalian PPOK. Program pengendalian PPOK yang pertama yaitu penyuluhan KIE yang bertujuan untuk meningkatnya partisipasi atau kemandirian masyarakat dalam pencegahan PPOK. Yang kedua adalah kemitraan dengan tujuan meningkatnya ketersediaan informasi dan juga kerjasama aktif seluruh potensi di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat
untuk menekan kecenderungan peningkatan kejadian PPOK dan juga pajanan faktor resiko. Yang ketiga adalah penyuluhan khusus yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan juga menurunkan jumlah kelompok masyarakat yang terpajan faktor resiko PPOK. Yang keempat adalah perencanaan dan tata laksana kasus yang bertujuan untuk terlaksananya deteksi dini pada kelompok masyarakat yang beresiko PPOK serta terlaksananya penegakan diagnosis dan juga tata laksana pasien PPOK sesuai dengan standar menurunnya angka kesakitan dan juga kematian PPOK. Yang kelima adalah surveillance epidemiologi atau kasus termasuk kematian dan juga faktor risiko. Yang keenam adalah upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan PPOK melalui kajian aspek sosial budaya dan juga perilaku masyarakat dengan tujuan diketahuinya gambaran sosial budaya dan juga partisipasi masyarakat dalam pencegahan PPOK serta faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat tersebut di masing-masing kabupaten maupun kota, serta meningkatnya pemberdayaan atau partisipasi daripada masyarakat itu sendiri dalam pencegahan PPOK. Yang ketujuh adalah pemantauan dan penilaian dengan tujuan terlaksananya kegiatan fasilitas upaya peningkatan pengetahuan, motivasi dan partisipasi pengelolaan program, dan juga dokter dan serta para medis, mitra kerja dan stakeholder lainnya dalam pengendalian PPOK, serta terlaksananya kegiatan fasilitas upaya peningkatan keinginan untuk kemajuan diantaranya yaitu pengelolaan program dan juga petugas kesehatan dalam pengendalian PPOK, serta terlaksananya pemantauan, penilaian dan juga supervisi atau bimbingan teknis dan monitoring dan pelaksanaan serta tercapainya program tersebut. Yaitu pencegahan PPOK. Pencegahan PPOK menurut Manda 2012 adalah yang pertama, kenali alergen yang dapat menimbulkan PPOK. Yang kedua, hindari faktor pemicu seperti merokok, menghirup asap rokok, dan juga polutan. Yang ketiga, lakukan istirahat yang cukup. Yang keempat, hindari stres. Yang kelima, makan makanan yang bernutrisi. Yang keenam, rutin membersihkan rumah. Dan yang ketujuh, perlu memahami tentang penyakit paru obstruksi kronis ini.